Lu pernah dengar mitos kalau tidur setelah sahur itu bikin badan melar kayak karung beras? Katanya, makanan yang baru masuk langsung nyangkut jadi lemak karena kita langsung rebahan. Jujur aja, gue sering banget denger ini, apalagi pas bulan puasa. Otak gue langsung mikir, waduh, berarti selama ini gue salah dong. Tapi beneran sebodoh itukah tubuh kita? Maksud gue, kayaknya ada yang lebih dalam deh daripada sekedar tidur sama dengan gemuk. Coba deh kita bedah satu-satu. Mitos ini kan intinya bilang kalau lo makan terus langsung tidur, makanan itu nggak dicerna, tapi langsung disulap jadi lemak. Kedengarannya logis sih buat orang awam. Kayak mobil yang lo isi bensin, terus gak jalan, bensinnya jadi numpuk. Tapi guys, tubuh kita ini jauh lebih kompleks daripada mobil tua di garasi. Dia itu kayak pabrik canggih yang selalu beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan pas lo tidur pulas kayak beruang hibernasi sekalipun, tubuh lo tetap kerja keras. Jantung tetap deg-degan, paru-paru tetap pompa udara, dan yang paling penting, sistem pencernaan lo juga tetap jalan. Jadi sebenarnya biang kerok yang bikin timbangan lo naik itu bukan aktivitas tidur lo, tapi apa yang lo masukin ke perut dan gimana cara lo masukinnya. Anggap aja kayak gini nih, di warung kopi langganan, lo pesen kopi sama gorengan segunung, terus lo langsung pulang dan tidur. Yang bikin lo gendut itu bukan pulangnya atau tidurnya, tapi gorengan segunung yang lo santap tadi. Paham kan? Ini namanya surplus kalori. Kalau kalori yang masuk ke badan lo lebih banyak daripada kalori yang lo pakai buat aktivitas sehari-hari, mau lo tidur jungkir balik setelah sahur juga, tetap aja kelebihan kalorinya bakal disimpan jadi lemak. Gak peduli jam berapa lo makan, atau kapan lo tidur. Nah, sekarang kita ngomongin tentang apa yang dimakan. Bayangin nih, pas sahur lo ngegas makan nasi uduk komplit, rendang, telur balado, kerupuk, terus ditutup sama es teh manis yang gulanya bejibun. Abis itu langsung gubrak tidur. Menurut lo, apa yang bakal terjadi? Gini, makanan yang tinggi karbohidrat olahan dan gula itu bikin kadar gula darah kita langsung melonjak drastis. Kalau gula darah naik, tubuh kita langsung panik dan ngeluarin hormon insulin. Si insulin ini tugasnya ibarat mandor yang nyuruh semua sel buat nyerap gula dari darah. Kalau ada sisa gula yang gak kepake buat energi, si mandor insulin ini bakal nyuruh gula itu disimpan jadi glikogen di hati dan otot. Kalau glikogen udah penuh, sisa gula yang masih banyak bakal diubah jadi lemak. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kalau lo makan makanan yang bikin gula darah cepet naik dan banyak banget, ya otomatis makin banyak gula yang berpotensi jadi lemak. Terus ada lagi faktor kapan dimakan. Emang bener, ada beberapa studi yang nunjukin kalau makan terlalu dekat sama waktu tidur bisa berpotensi bikin berat badan naik. Tapi ini bukan karena tidurnya loh ya, lebih ke arah ritme sirkadian tubuh kita. Tubuh kita punya jam biologi sendiri, metabolisme kita cenderung melambat di malam hari. Jadi kalau lo makan gede-gedean pas sahur yang mepet banget sama imsak dan langsung tidur, tubuh lo akan memproses makanan itu pas lagi mode santai. Bukan berarti totally berhenti mencerna, tapi efisiensi pembakaran kalorinya mungkin gak seoptimal pas siang hari. Ditambah lagi, kalau lo makan pas sahur tapi abis itu lo cuma diem aja gak ngapa-ngapain sampai subuh, ya kalori yang masuk lebih banyak dari yang keluar. Intinya bukan tidur setelahnya yang masalah, tapi perilaku makan dan aktivitas setelah makan itu sendiri. Mungkin lo mikir, tapi kan pas tidur tubuh istirahat, gak ada kalori yang kebakar. Eits, siapa bilang? Kayak yang gue bilang tadi, tubuh lo itu pabrik yang gak pernah libur. Bahkan pas tidur sekalipun, ada yang namanya basal metabolic rate atau BMR. Ini adalah jumlah kalori minimal yang dibutuhkan tubuh lo buat menjalankan fungsi-fungsi dasar, kayak bernafas, sirkulasi darah, regenerasi sel, dan menjaga suhu tubuh. Proses pencernaan makanan itu sendiri juga butuh energi lo, namanya thermic effect of food. Jadi makanan yang lo santap pas sahur itu tetap dicerna dan diproses. Gak mungkin ujuk-ujuk jadi lemak cuma karena lo tidur. Dia akan melalui proses panjang di lambung, usus halus, diserap nutrisinya, dan baru kemudian sisa-sisa energi disimpan sesuai kebutuhan. Malah, tidur yang berkualitas itu justru penting banget buat ngatur berat badan. Percaya atau gak, kurang tidur itu malah bikin lo gemuk. Kok bisa? Gini, kalau lo kurang tidur, tubuh lo jadi kacau balau. Hormon lapar yang namanya grelin bakal melonjak, bikin lo jadi pengen ngemir terus dan susah kenyang. Sementara itu, hormon kenyang yang namanya leptin bakal turun, jadi lo susah ngerasa puas setelah makan. Belum lagi hormon stres, kortisol yang juga ikut naik kalau lo kurang tidur. Kortisol ini bisa bikin nafsu makan lo makin gede dan cenderung nyimpen lemak di area perut. Jadi, tidur yang cukup dan berkualitas itu justru sekutunya diet lo bukan musuhnya. Tidur cukup bantu ngatur hormon lo biar gak bikin lo kalah makan dan nyimpen lemak. Jadi, kesimpulannya, yang bikin lo berpotensi gemuk setelah sahur itu bukan karena tidurnya, tapi kombinasi dari beberapa faktor ini. Pertama, porsi makan sahur yang berlebihan dan jenis makanannya yang tinggi kalori, karbohidrat olahan, dan gula. Kedua, kurangnya aktivitas fisik setelah sahur. Ketiga, dan yang ini mind-blowing, kurang tidur justru yang malah bikin lo gemuk. Tidur setelah sahur itu normal kok. Yang penting adalah apa yang lo makan saat sahur, dan lo usahain bangun lagi setelahnya buat sholat dan mungkin sedikit aktivitas ringan. Jangan malah jadi alasan buat makan barbar terus nyalahin tidur ya. Gimana? Tercerahkan kan? Kalau lo punya pengalaman mitos lain yang pengen kita bahas, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Jelajah Edukasi buat fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.